Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Raidili Santi. Saya dari kelas studi Al-Quran C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai definisi mukjizat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sedangkan secara istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian mukjizat terbagi menjadi 4 macam, yaitu mukjizat syakhsiyah, mukjizat kauniyah, mukjizat salbiyah, dan mukjizat akliyah. Mukjizat syakhsiyah adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang nabi serta rasul. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam. Mukjizat salbiyah yang membuat sesuatu tidak berdaya. Dan yang terakhir adalah mukjizat akliyah yang merupakan mukjizat rasional ataupun masuk akal. Karena hanya ada satu mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah SWT sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Sedangkan bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi. Di antaranya yaitu keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Terdapat 4 aspek dalam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek asyarfah atau pemalingan. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terjadi dengan cara asyarfah atau pemalingan, yaitu adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Selaras dengan hal itu, Al-Murtado dari aliran Syiah berpendapat bahwa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah aspek balaghah atau keindahan bahasa. Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Baqalani dalam kitabnya Ijazul Quran dan At-Taqrib wal Irsyad berpendapat bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa, baik dari segi gaya bahasanya, susunan kata-katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakannya. Keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek kandungan isinya. Aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berita tentang hal-hal yang gaib dan isyarat-isyarat ilmiah. Perihal berita gaib, isi kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang berita gaib yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang-orang terdahulu dan berita gaib yang akan terjadi atau sesudah turunnya wahyu, serta berita gaib yang sedang terjadi di tempat lain, seperti kemenangan yang akan diperoleh tentara Romawi dalam menghadapi bangsa Persia dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 1-6. Kemudian kemurnian Al-Quran yang akan tetap terpelihara dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan ada maksud jahat orang-orang munafik dengan membangun masjid Dirar dalam Quran Surat At-Taubah ayat 107. Serta berbagai masalah gaib lainnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran, baik secara eksplisit maupun implisit. Perihal isyarat-isyarat ilmiah, isi kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang permasalahan ilmiah yang mungkin hanya diketahui oleh para ilmuwan. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan di bidang ilmu pengetahuan alam. Hukum Torisali
yang ditemukan pada abad 17 Masehi misalnya, menyatakan bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udara yang ada di tempat itu. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Selain itu, hukum siang dan malam yang tidak selalu sama lama waktunya. Terkadang malam lebih panjang daripada siang, dan terkadang terjadi sebaliknya. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 6. Selanjutnya yang keempat adalah aspek kesempurnaan syariatnya. Syariat Islam menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia ini. Selain itu, syariat Islam juga diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, karena berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Sedangkan tujuan utamanya untuk membebaskan manusia dari dunia gelap gulita menuju dunia yang terang benderang. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.